Demam berdarah ini apabila telat diobati atau ditangani bisa menyebabkan kematian gitu. Hai, aku Debbie Harika Pratiwi, balik lagi ke channelku. Seperti biasa, di sini aku akan sharing atau membahas mengenai kesehatan. Dan sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman semua, apakah teman-teman dalam keadaan sehat atau mungkin sekarang teman-teman lagi keadaannya sakit juga? Karena sesuai dengan topik yang aku akan bahas kali ini, yaitu penyakit-penyakit yang akhir-akhir ini sering di sekitar kita. Bisa jadi tetangga depan, belakang, samping, kanan, kiri, kemudian juga teman kerja kita banyak yang lagi keadaannya sakit. Dan sebelum bahas ke penyakitnya, aku juga mau mengkorelasikan bahwa ngerasa nggak sih teman-teman di sini semua adanya perubahan suhu, di mana suhu di sekitar kita ini lebih dingin dari biasanya. Kalau aku pribadi sih ngerasa, dan ternyata aku baca di salah satu berita bahwa kita itu lagi ada di peristiwa aphelion. Apa itu aphelion? Adalah titik di mana bumi kita ini lagi jauh banget sama matahari. Nah, makanya suhu di bumi ini jadi rendah gitu. Dan biasanya peristiwa ini ada pada awal Juli ya. Sekarang udah mau akhir, tapi nggak apa-apa ya, kita memang bahas dan kita maklumin di sekitar kita nih banyak yang lagi sakit juga. Nah, aku mau bahas mengenai apa sih sakitnya, kemudian gejalanya seperti apa, dan aku kasih edukasi sedikit-sedikit mengenai penyakit tersebut dan juga kita cegah bareng-bareng supaya tidak terkena penyakit-penyakit ini. Aku akan bahas dari pertama, yaitu influenza. Nah, kalau influenza teman-teman udah pada tahu ya, penyakit yang bisa menyebabkan batuk, pilek, biasanya ya gejalanya, kemudian demam, ada juga yang nyeri-nyeri badan gitu ya. Nah, penyakit influenza ini disebabkan oleh virus influenza. Kenapa sih penyakit ini banyak menjangkit orang-orang di sekitar kita? Dikarenakan dengan perubahan cuaca atau suhu yang ekstrim ini bisa mempengaruhi ke imunitas kita. Jadi imunitas kita ini bisa jadi lagi di fase adaptasi. Nah, makanya bisa ketika ada virus influenza menyerang tubuh, itu terjadilah penyakit influenza. Makanya banyak yang batuk, pilek gitu, demam gitu. Itu penyakit influenza. Dan yang kedua, penyakit ISPA. Apa sih ISPA? ISPA adalah kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. Kurang lebih mirip ya seperti influenza, cuman kalau ISPA ini bisa bahkan menyebabkan namanya sesak napas gitu. Nah, gejalanya kurang lebih sama, biasanya ada hidung tersumbat, kemudian sakit tenggorokan, kemudian juga demam, nyeri-nyeri badan, kemudian juga tadi bisa sampai ke sesak napas ya kalau misalkan memang dalam keadaan yang sangat berat. Dan kalau ISPA ini kurang lebih juga sama, akibat dari virus ataupun bakteri di sekitar kita yang menyerang tubuh, akibat tubuh kita tidak siap atau tidak dalam kekebalan tubuh yang baik, jadi terkenalah dengan ISPA ini. Next, yang ketiga yaitu penyakit demam berdarah. Nah, kalau demam berdarah ini agak beda ya. Kalau demam berdarah ini lebih ke akibat gigitan nyamuk yang membawa virus Dengue. Biasanya dibawa dengan vektornya itu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak dengan pesat biasanya pada musim hujan maupun pada cuaca-cuaca yang lembab seperti sekarang ya, cuaca ekstrim. Nah, dan nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Dan kalau misalkan gejalanya apa sih demam berdarah? Gejalanya yang pertama biasanya adanya demam tinggi, di mana demamnya itu 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi demamnya itu sangat tinggi dan
Kalau kisaran sakitnya itu kurang lebih 2-7 hari kalau demamnya ya. Tapi kalau setelah ada gigitan nyamuk itu biasanya munculnya 3-10 hari setelah digigit nyamuk, barulah terjadi gejala-gejala seperti ini. Tadi yang pertama demam tinggi, kemudian juga bisa ada ruam di kulit, kemudian juga ada mual, muntah, sakit kepala yang benar-benar parah gitu ya. Banyak pasien-pasienku juga di puskesmas yang rawat inap ini, mereka yang suspek demam berdarah itu mengeluhkannya sakit kepala, dan juga ada biasanya pendarahannya itu bisa di gusi atau bisa di kulit ya, seperti peteki, kemudian juga bisa terjadi mimisan. Dan pada dasarnya kalau untuk demam berdarah ini tata laksananya yang pertama harus tetap terhidrasi atau banyak minum, dan juga usahakan makanan tetap masuk. Jadi selama makanan dan minuman tetap masuk, insya Allah dalam waktu 2-7 hari ini setelah masa kritisnya terlewati bisa sehat kembali gitu. Untuk beberapa kasus yang sampai menyebabkan komplikasi itu perlu penanganan dari pihak rumah sakit atau dokter yang kompeten, karena demam berdarah ini apabila telat diobati atau ditangani bisa menyebabkan shock, bisa juga terjadi pendarahan hebat, dan juga bisa menyebabkan kematian gitu. Jangan sampai demam berdarah ini banyak memakan korban lagi, karena memang di tahun 2024 ini peningkatan kasus kematian akibat DBD di Indonesia itu meningkat. Kita ini adalah negara kedua di dunia yang kasus DBD-nya masih tinggi. Dari yang pertama itu Brazil. Jadi hati-hati nih. Dan aku mau ngasih tips buat teman-teman semua, dan juga informasi bahwa si nyamuk ini berkembang biak pada air yang bersih, bukan air yang kotor. Selain memang kita tetap harus menjaga kebersihan seperti di saluran air gitu ya, selokan depan rumah gitu kita bersihin, tapi tetap ternyata yang lebih berpengaruh adalah air bersih yang tenang yang ada di dalam rumah kita. Bisa jadi di kamar mandi, kalau misalkan teman-teman punya bak mandi yang besar dan jarang dikuras, bisa beresiko tinggi adanya perkembangbiakan si nyamuk ini. Dan juga barangkali ya ibu atau kita yang punya penampungan air untuk masak biasanya di dapur, itu sebaiknya ditutup, jangan dibiarkan terbuka, karena kalau dibuka itu bisa menyebabkan perkembangbiakan nyamuk dan jentik itu akan hidup di sana. Makanya kita usahakan selalu tertutup, dan juga pastikan nih, biasanya ada wadah dispenser, itu juga suka ada genangan-genangan air yang kita terlupakan. Kan kalau kita ngambil air biasanya suka ada tetesan air yang mungkin jatuh tuh ke penampungan airnya. Nah, penampungan air itu biasakan untuk dibersihkan. Jadi itu yang untuk menjaga atau menghindari adanya perkembangbiakan. Karena kalau misalkan udah sakit sih ya harus diobatin, tapi sebelum sakit kita harus cegah dulu. Dan cegahnya itu dengan cara apa? Membatasi perkembangbiakan nyamuk ini dengan tadi yang aku udah sebutin. Dan ada juga program pemerintah yaitu 3M. 3M yaitu menguras, menutup penampungan air, dan mendaur ulang sampah-sampah yang dapat didaur ulang di sekitar kita gitu, supaya tidak jadi penumpukan. Next yang keempat ya, menurut berdasarkan kasus juga sekarang ini banyak yang terkena demam tipoid. Kalau demam tipoid ini beda banget sama demam DBD, cuman biasanya memang suka agak nyaru-nyaru gitu ya. Kadang di pasien-pasien di sekitar aku juga bingung ketika anaknya demam, itu antara demam berdarah atau demam tipoid, atau bisa jadi juga tadi ya gejala tambahan dari si ISPA atau influenza. Nah, aku bahas tentang demam tipoid. Kalau demam tipoid ini adalah demam yang diakibatkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya dapat mengkontaminasi makanan di sekitar kita. Jadi biasanya makanan-makanan yang mungkin sanitasi atau kebersihannya kurang, kemudian juga yang terbuka
tidak tertutup biasanya. Nah, itu bisa terhinggapi oleh bakteri ini. Ketika kita makan masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit demam tipoid. Biasanya terlihatnya dari hasil laboratorium berupa widal maupun pemeriksaan Tubex-nya ini positif. Kalau gejalanya itu, kalau untuk demam tipoid biasanya sama ya, demam, tapi demamnya ini punya ciri khas. Biasanya ada pada sore hari maupun malam hari gitu. Jadi demam pada sore hari dan malam hari, dan juga ada mual, muntah, konstipasi juga bisa. Itu yang biasanya terjadi pada pasien-pasien yang tipoid atau tipes ya. Mungkin teman-teman taunya tipes ya, itu sama aja dengan demam tipoid. Aku udah bahas tentang 4 penyakit ini karena memang berdasarkan kasus yang ada di puskesmas tempat aku bekerja juga, memang rata-rata 4 penyakit ini nih yang tadi aku sebutin yang lagi banyak banget di sekitar kita gitu. Nah, kita juga perlu nih menjaga supaya tidak terkena dan terinfeksi oleh penyakit-penyakit ini. Aku mau kasih 5 tips. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Jadi biasakan cuci tangan, kemudian juga makanan-makanan yang mungkin bisa dicuci itu sebaiknya dicuci, terus menghindari juga makanan-makanan yang cepat saji karena memang kalau yang cepat saji ini kurang bergizi untuk tubuh kita, bisa menyebabkan imun kita juga lemah. Dan yang kedua itu bisa dengan olahraga rutin. Biasakan untuk olahraga rutin, ajak juga anak-anak kita, keluarga kita untuk olahraga. Kemudian yang ketiga itu bisa tadi kan makanan bergizi, dan pertimbangkan suplemen. Kalau misalkan memang perlu suplemen atau vitamin bisa disesuaikan, tapi pada dasarnya vitamin ini bukan untuk pengganti atau sebagai daya tahan tubuh yang utama untuk tubuh kita. Yang tetap utama adalah makanan-makanan yang bergizi yang dikonsumsi oleh kita. Dan yang keempat, tetap terhidrasi, jadi banyak minum. Dan yang kelima adalah hindari asap rokok atau faktor alergi yang dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, dan tetap aku gak bosan-bosan buat teman-teman semua yang nonton videoku, jangan lupa untuk subscribe dan like. Semoga aku makin semangat untuk bikin video-video seperti ini. See you on next video. Bye bye.